Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sapri Hardigan Saputro, peserta Latsar CPNS gelombang 2, Angkatan 7 dari kelompok 3. Nah, dalam learning journal ini saya akan berbagi pengalaman belajar saya terkait dengan metode pembelajaran blended learning, serta materi yang saya pelajari, yaitu diantaranya kesiapsiagaan bela negara, wawasan kebangsaan, dan analisis isu kontemporer. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan. Di sini ada beberapa yang akan kita bahas, diantaranya metode pembelajaran blended learning, kemudian ada pedoman dan aturan, kemudian materi pembelajarannya itu sendiri, dan yang terakhir penutup. Oke, untuk metode pembelajaran blended learning, pertama-tama saya akan coba menjelaskan dulu pengertian blended learning menurut versi saya, yaitu pembelajaran gabungan, di mana metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, efektif, dan menarik bagi peserta dengan memanfaatkan keunggulan dari kedua model pembelajaran. Oke, blended learning terbagi menjadi dua ya. Di sini ada sinkronus dan asinkronus. Pada metode pembelajaran sinkronus, di mana metode berikut berpedoman pada jadwal atau kerangka waktu pelajaran. Peserta dapat mengakses materi dalam kurun waktu tertentu. Adapun pembelajaran dengan metode daring dengan platform media Zoom untuk memfasilitasi berjalannya pembelajaran bersama pemateri, supaya saling berinteraksi dengan peserta yang lain. Di sini biasanya untuk setiap pemateri ada tenggat waktu yang harus dipenuhi dan sudah terjadwal oleh fasilitator. Sementara untuk yang asinkronus dilakukan secara daring, kemudian peserta pelatihan melakukan belajar secara mandiri dengan tugas dan materi yang bisa diakses sendiri. Oke, untuk pada sesi sinkronus ya atau tatap muka melalui Zoom, saya merasa lebih terhubung dengan fasilitator dan peserta lain. Itu yang saya rasakan. Diskusi yang terjadi secara real time membantu saya memahami konteks materi secara lebih mendalam. Kemudian saya juga bisa langsung mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan secara langsung. Kelas menjadi hidup dan saya rasa lebih termotivasi untuk terlibat. Sementara itu, untuk metode asinkronus memberikan keleluasaan waktu. Saya bisa mengakses materi kapan saja dan mengulang bagian yang sulit dipahami. Ini sangat membantu ketika saya membutuhkan waktu yang lebih untuk mencerna isi materi. Oke, lanjut ke pedoman dan aturan pembelajaran. Oke, di sini selanjutnya terkait pedoman dan aturan pembelajaran, bisa dilihat ada beberapa poin pada roadmap pembelajaran yang perlu diperhatikan. Menjelaskan bahwa seluruh peserta wajib memenuhi checkpoint-checkpoint ini untuk mendapatkan penilaian. Di antaranya ada mengikuti peraturan, tepat waktu, dan sesuai jadwal, berpakaian rapi, sesuai aturan kepesertaan Latsar, atraktif atau berperan aktif, serta mengerjakan semua tugas yang diberikan untuk mendapatkan poin-poin penilaian. Di sini penjelasannya ya, masing-masing untuk on time, di sini ada peserta diwajibkan untuk dapat hadir sesuai dengan jadwal dan standby tepat waktu. Kemudian ada berpakaian rapi, peserta diwajibkan untuk berpakaian atau berbusana lengkap sesuai dengan ketentuan pembelajaran. Kemudian ada atraktif atau interaktif ya, peserta diwajibkan agar selalu aktif dan interaktif saat berjalannya sesi pembelajaran. Kemudian mengikuti peraturan. Peserta juga diwajibkan untuk mengikuti semua aturan saat pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir ini poin pentingnya ya, peserta juga diwajibkan untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh pemateri pada setiap checkpoint agenda pembelajaran. Oke, adapun materi
Yang saya pelajari pada agenda 1 itu diantaranya adalah kesiapsiagaan bela negara, wawasan kebangsaan, dan isu kontemporer. Oke, mungkin untuk yang pertama, pada kesiapsiagaan bela negara, materi ini membuka pemahaman saya bahwa bela negara bukan hanya tugas TNI atau aparat keamanan, tapi juga seluruh warga negara, termasuk ASN. Bela negara bisa dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi integritas, dan mendukung stabilitas negara melalui pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai ASN, saya juga menyadari bahwa peran saya tidak lepas dari tanggung jawab menjaga persatuan bangsa. Materi wawasan kebangsaan ini menguatkan saya dalam memahami nilai-nilai dasar seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan setiap keputusan dan tindakan kita. Misalnya saat berhadapan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, saya dituntut untuk bersikap adil, inklusif, dan tidak diskriminatif. Dari seluruh sesi ini, saya paling tertarik pada pembahasan analisis isu kontemporer. Topik ini membuka wawasan saya tentang bagaimana isu-isu terkini seperti radikalisme digital, disinformasi, hingga ancaman siber yang berdampak nyata terhadap stabilitas negara. Saya ingin mendalami lebih lanjut bagaimana ASN bisa mengambil peran dalam menghadapi isu-isu tersebut, terutama melalui pengambilan kebijakan yang berbasis data dan fakta. Akan tetapi, meski beberapa hal yang sudah saya pahami, saya mengakui masih mengalami tantangan dalam mendalami analisis isu kontemporer itu sendiri, terutama ketika harus menghubungkan isu dengan kebijakan nyata yang diambil oleh pemerintah. Terkadang saya merasa kurang percaya diri untuk menyusun analisis yang tajam karena keterbatasan referensi atau belum terbiasa membaca data statistik secara mendalam. Kemudian untuk kendala lainnya mungkin adalah keterbatasan waktu untuk menyerap semua materi secara maksimal dalam pembelajaran asinkronus, karena seiring berjalannya pembelajaran ini juga saya paralel memenuhi tugas dan tanggung jawab saya pada instansi di mana saya bernaung, dan ada kalanya mungkin waktunya bisa berbenturan. Mungkin untuk mengatasi hal tersebut, saya mulai membiasakan diri membuat jadwal belajar mandiri yang lebih terstruktur. Saya juga akan aktif mencari referensi tambahan dari situs resmi pemerintah, jurnal kebijakan publik, serta berdiskusi dengan rekan kerja yang lebih berpengalaman. Demikian learning journal saya. Pembelajaran ini bukan hanya memberikan pemahaman yang baru, tetapi juga menantang saya untuk terus berkembang sebagai ASN yang berpikir kritis, adaptif, dan siap mengambil bagian dalam menjaga persatuan serta kemajuan bangsa. Di sini ada kutipan bijak dari salah satu tokoh motivator ternama. Pengembangan diri adalah keyakinan bahwa dirimu layak untuk diberi waktu, usaha, dan energi agar terus berkembang. Jadi, jangan pernah berhenti untuk terus belajar, karena sesungguhnya sebaik-baiknya amalan di dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.